Tu Renyu berkata sambil tersenyum, di mana adik Ye berbicara. Apakah kamu membutuhkan aku untuk bergantung padanya? Meskipun Tu Renyu berkata demikian, dia tetap sangat senang. Ye Chen sudah cukup memberinya muka dengan berkata demikian. Ye Chen tertawa dan berkata, di sini, saudara Tu yang memiliki keputusan akhir, dan tentu saja dia akan bergantung pada Tu Si Jie. Tu Renyu berkata sambil tersenyum terus terang, mudah untuk mengatakan bahwa kita semua bersaudara. Kita tidak bisa bergantung pada orang lain. Tidak apa-apa untuk membantu. Apakah saudara seperguruan Tu ada di sana? Saat itu, sebuah suara lembut datang dari gerbang halaman. Suara itu membuat orang merasa mati rasa dan mati rasa, yang membuat setiap orang gatal di hatinya. Begitu Ye Chen mendengar suara itu, dia merasa familiar dengannya. Ketika dia melihatnya, dia adalah Liu Mei. Tu Renyu melihat ke gerbang halaman, melihat Liu Mei yang anggun berdiri di gerbang halaman. Dia sedikit terkejut. Setelah melihat Ye Chen, dia berkata, masuklah. Liu Mei masuk ke halaman, hanya untuk melihat Ye Chen di halaman. Wajahnya juga menunjukkan warna terkejut. Ketika dia melihat anggur di atas meja batu, dia langsung mengerti sesuatu. Ternyata adik seperguruan Ye juga ada di sini. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Liu Mei menutup mulutnya dengan senyum menawan. Mata Tu Renyu menyapu tubuh Liu Mei, menatap tubuh Liu Mei yang anggun dan montok, dan matanya bersinar dengan cahaya. Liu Mei melihat Tu Renyu menatap dirinya sendiri dengan mata yang begitu panas. Dia memutar tubuhnya beberapa kali, yang lebih menawan. Dasar goblin, hati Tu Renyu gelap. Ketika Tu Huoyu melihat Tu Huoyu, dia tertawa dingin. Mengapa kamu melihat orang-orang seperti ini? Apakah ada sesuatu yang kotor di wajah mereka? Liu Mei berkata dengan malu-malu, suaranya mati rasa sampai mati. Ye Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Tu Renyu. Bagaimanapun, dia memiliki kulit ayam dan telur di tanah. Tu Renyu berkata sambil tersenyum, wajah kakak Liu sangat bersih dan cantik. Bagaimana mungkin ada yang kotor? Mari kita duduk bersama kakak Liu. Sudah waktunya minum bersama. Itu tidak sopan. Liu Mei duduk di samping Tu Renyu. Kemudian dia berinisiatif untuk menuangkan anggur kepada Tu Renyu. Ketika dia menuangkan anggur, dia hampir dekat dengan Tu Renyu. Hati Tu Renyu penuh dengan api. Dia ingin Ye Chen pergi sekarang dan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Karena Liu Mei begitu genit, dia tidak tertarik untuk minum. Dia berkata, kakak seperguruan Tu, tiba-tiba aku berpikir bahwa masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Aku harus pergi dulu. Aku akan minum anggur ini lain kali. Tu Renyu sangat senang ketika mendengar ini, tetapi dia berkata, apa yang lebih penting daripada minum? Ye Chen mengepalkan tangannya dan berkata, kakak senior Tu, selamat tinggal dulu. Tu Renyu berkata, itu tidak boleh dikirim. Ye Chen berjalan keluar dari halaman. Tu Renyu melihat tidak ada orang lain di halaman, jadi dia tidak lagi menutupi apapun. Dia melingkarkan lengannya di pinggang lembut Liu Mei. Dia menatap Liu Mei dengan kejam dan berkata, dasar kurcaci. Lihat bagaimana aku menghadapimu hari ini. Setelah itu, Tu Renyu menggendong Liu Mei dan masuk ke kamar. Suara senyum Liu Mei Jiao terdengar dari kamar. Setelah Ye Chen berjalan keluar dari halaman Tu Renyu, dia berjalan santai di jalan kuno menuju gerbang luar. Angin gunung bertiup dan sangat sejuk sehingga semua orang menjadi sadar. Dia memikirkan kerabatnya di dunia lagi. Sejak dia datang ke negeri dongeng, dia sendirian, tanpa saudara dan kerabat. Tidak ada yang bisa berbagi kegembiraan kemenangan dan tidak ada yang bisa mengungkapkan rasa sakit di hatinya. Ye Chen menghela napas panjang, dan dia tidak tahu kapan dia akan bisa bertemu keluarganya. Menurut perkiraannya, kedua bersaudara itu, Long Qing dan Long Tong, seharusnya sudah hampir mencapai puncak lingkaran besar. Mereka hampir bisa memasuki negeri dongeng dan menjadi abadi. Ye Chen berdiri di tepi tebing, menghadap ke seluruh Xianzong. Ada banyak puncak dan kabut di sekitarnya. Namun, dia masih tidak merasa memiliki tempat di sini. Tidak peduli seberapa bagusnya, itu bukanlah tempat yang ingin dia tinggali. Itu hanya tempat tinggal sementara. Ye Chen berdiri di tepi tebing untuk sementara waktu, lalu menarik kembali pikirannya dan meninggalkan tebing. Kakak senior Fu, Liu Mei sangat pelit sehingga dia tidak memberikan pengakuannya kepada kakak senior Fu, tetapi berlari ke saudara senior lainnya untuk memamerkan posturnya. Di jalan kuno yang dilalui Ye Chen, seorang wanita berwajah bulat marah. Itu urusannya, jika dia bersedia menjual tubuhnya, dia akan menjualnya. Apa gunanya terburu-buru di sini? Di depan wanita berwajah bulat itu berjalan seorang wanita yang tampak cantik. Kakak Fu, aku tidak suka wanita jalang itu. Aku tidak tahu bagaimana harus malu jika aku tidak bekerja keras dan menjadi yang teratas dengan cara seperti ini. Wanita berwajah bulat itu masih marah. Wanita cantik itu masih berkata dengan tenang, kamu seharusnya tidak banyak bicara tentang itu. Itu urusan orang lain. Jika dia tahu, kamu akan menderita kerugian jika membiarkan sahabatmu berurusan denganmu. Dia berani, gumam wanita berwajah bulat itu. Beraninya kamu, aku punya kakak Fu. Sekarang kamu adalah yang kedua di gerbang luar. Selain kakak Tu, siapa yang bisa menggertakmu? Wanita berwajah bulat itu berkata tanpa rasa takut. Kamu, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya tanpa daya,
dan kemudian dia melihat Ye Chen yang berjalan ke arah mereka. Pada saat ini, Ye Chen sedang memikirkan hal-hal lain di dalam hatinya, tetapi dia tidak memperhatikan dua wanita di depannya. Ketika Ye Chen masuk, dia tidak memperhatikan kedua wanita itu, jadi dia hampir menabrak mereka. Wanita berwajah bulat itu segera berseru, "Berhenti." Ye Chen tersadar dan melihat dua wanita di depannya. Dia tenang dan tidak membuka mulutnya. Wanita berwajah bulat itu tidak memiliki jalan napas yang baik. "Kamu pria yang sangat kasar. Jika kamu tidak menyapa kakak senior Fu, kamu masih harus menabraknya. Apa yang ingin kamu lakukan?" Ye Chen menatap kedua wanita di depannya, dan kemudian mendengar satu sama lain berbicara tentang kakak senior Fu. Tiba-tiba, dia teringat Fu Yue, peringkat tertinggi kedua di Sangwaimen. Ye Chen menatap wanita cantik itu dan berkata dalam hatinya, apakah ini Fu Yue? Dia benar-benar cantik. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, aku telah melihat kakak senior Fu. Aku sedang memikirkan sesuatu tadi, jadi aku tidak memperhatikannya. Maafkan aku. Fu Yue menatap Ye Chen dan merasa sedikit aneh. Dia berkata, sepertinya aku tidak pernah melihatmu. Kau baru saja dipromosikan dari pintu luar beberapa hari ini. Tepat sekali, Ye Chen berkata, kali ini, ada 3 orang yang datang, seorang Meng Tong, seorang Ye Chen, dan seorang Jalang Liu Mei. Kau Meng Tong atau Ye Chen? Wanita berwajah bulat itu menatap Ye Chen dan bertanya, aku Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Kau Ye Chen. Wanita berwajah bulat itu terkejut dan bahkan bersemangat. Mereka telah melihat Ye Chen, tetapi mereka tidak mendengar apapun tentang mereka. Ye Chen mengangguk. Melihat sikap wanita berwajah bulat itu tampaknya telah mengalami perubahan besar, hatinya juga tersenyum getir. Fu Yue juga sedikit terkejut, tetapi segera menjadi tenang, berkata, selamat datang di pintu luar atas. Meskipun pintu luar atas juga merupakan pintu luar, tetapi hanya dengan memasuki pintu luar atas, dia dapat memenuhi syarat untuk memasuki pintu dalam. Petik 2. Aku tahu itu. Ye Chen berkata dengan tenang. Wanita berwajah bulat itu tampak sangat tertarik pada Ye Chen dan bertanya, ada banyak rumor tentangmu di gerbang luar bawah. Benarkah? Ye Chen mengerutkan kening, berkata, seharusnya begitu. Apa maksudnya? Wanita berwajah bulat itu mengerutkan kening. Fu Yue berteriak, yah, kamu punya banyak kata. Wanita berwajah bulat itu tidak melanjutkan apapun, Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong bantu kakak senior, jika tidak ada masalah, aku pergi dulu. Fu Yue mengangguk sedikit, dan Ye Chen melewatinya. Wanita berwajah bulat itu menoleh ke arah Ye Chen, lalu berkata dalam hati, Ye Chen juga seorang legenda. Sebagai murid asing, Zhao Xianzong telah disukai oleh kakak senior Huan. Sekarang dia telah membuat begitu banyak rumor. Benar-benar hebat. Fu Yue mengetuk kepalanya dan berkata, apa kau gila? Baru saja aku mengatakan bagaimana keadaan Liu Mei. Apa kau punya ide sekarang? Bisakah Liu Mei dibandingkan denganku? Wanita berwajah bulat itu berkata, bahkan jika aku punya ide, itu juga wajar, tidak seperti Liu Mei itu, tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. Ye Chen kembali ke halamannya, memasuki ruangan dan mulai berlatih. 7 hari kemudian, dia keluar dari ruangan dan meninggalkan gerbang atas dan luar langsung menuju puncak ke-68. Jika dihitung waktunya, besok adalah hari ketika Huan Tianyu meninggalkan puncak ke-68. Dia bisa pergi ke puncak ke-68 untuk berlatih. Efisiensi pergi ke puncak ke-68 dapat ditingkatkan pesat, dan banyak cairan abadi dapat terkumpul. Dengan cara ini, cukup baginya untuk berlatih selama sebulan. Ye Chen datang ke puncak ke-68 dan melihat Huan Tianyu. Huan Tianyu berkata dengan samar, bagaimana dengan penilaian ini? Ye Chen berkata, memasuki pintu atas dan luar. Huan Tianyu mengangguk, dan tampaknya dia tidak terlalu terkejut. Kemudian dia berkata, sudah hampir 2 bulan. Mengapa wilayahmu masih di lantai 5 Tianxian? Apakah kamu sudah bertemu dengan belenggu? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Bukannya aku menemui belenggu, tetapi aku sengaja menekannya. Aku ingin benar-benar stabil dan terus melangkah maju. Kalau tidak, aku akan meningkat terlalu cepat dan takut langkahku tidak stabil. Kemudian aku akan jatuh-jatuh besar, dan beberapa dari mereka tidak mampu untuk jatuh. Mendengar ini, Huan Tianyu menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kamu benar. Ini hal yang baik, besok aku akan meninggalkan puncak ke-68. Jika kamu berlatih di sini selama setengah bulan, itu seharusnya cukup bagimu untuk menerobos alam. Ye Chen memikirkannya sebentar, tetapi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak seperguruan Huan, bagaimana kamu terluka terakhir kali? Apakah sangat berbahaya untuk keluar setiap saat? Huan Tianyu berkata, tidak harus. Murid inti kita memiliki tugas. Terkadang sangat berbahaya untuk memiliki saudara senior. Kecelakaan tidak dapat dihindari. Ye Chen mengerti bahwa dia memiliki tugas seperti itu sebagai murid inti. Dia berkata, kakak seperguruan Huan, berhati-hatilah. Huan Tianyu mengangguk pelan dan berkata, baiklah, pergilah berlatih. Ye Chen mengundurkan diri dari aula samping Huan Tianyu, lalu kembali ke kediamannya dan mulai berlatih. Keesokan paginya, Huan Tianyu meninggalkan puncak ke-68. Ye Chen melihat sosok Huan Tianyu yang pergi lalu kembali ke pikirannya.
Ia berkata dalam hati, aku tidak tahu apa misi kakak senior Huan. Itu bisa sangat berbahaya. Ketika Ye Chen kembali ke kuil, ia tidak lagi memikirkannya. Ketika ia menjadi murid inti, ia akan tahu apa tugasnya. Hanya sekitar setengah bulan, Ye Chen harus memanfaatkan waktu untuk berlatih, berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak cairan abadi. Ye Chen lupa makan dan tidur. Ia hampir tidak keluar rumah selama setengah bulan. Ia dengan gila-gilaan menyerap roh abadi langit dan bumi. Hitung waktunya, kakak senior Huan seharusnya sudah kembali. Hari ini hari ke-15. Mengapa tidak ada gerakan? Ye Chen merasa ragu. Huan Tianyu sudah kembali saat ini. Ye Chen juga berhenti berlatih di tengah keraguan. Dia keluar dari pintu, berjalan di pegunungan, meregangkan tubuh, merasakan napas alam. Berjalan di sepanjang jalan, Ye Chen tiba-tiba menemukan bahwa tidak semua dari 68 puncak memiliki tingkat ki abadi yang sama. Beberapa tempat memiliki roh abadi yang jauh lebih kuat daripada yang lain. Ye Chen sedikit penasaran, mengapa roh abadi di tempat-tempat ini begitu kental. Dia pergi ke salah satu tempat di mana roh keabadian lebih kuat, mencoba untuk memahami. Ini terletak di tenggara puncak ke-68. Ada hutan kecil di sini. Ki abadi di sini kental. Tampaknya jika Anda menarik napas dalam-dalam, Anda dapat menghirup ki abadi ke dalam tubuh Anda. Mengapa Anda tidak menemukannya terakhir kali? Ye Chen sedikit terkejut. Terakhir kali, dia secara khusus berjalan di 68 puncak, tetapi tidak menemukan apapun. Ye Chen berbalik di hutan dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia merasakan gelombang ki abadi dan ingin menemukan sumbernya. Namun, dia menemukan bahwa ki abadi di sekitarnya mengalir perlahan ke sisi ini. Ini membuat roh di sini lebih melimpah. Bagaimana ki abadi bisa mengalir secara otomatis di sini? Ye Chen tidak mengerti. Bahkan jika Huan Tianyu ingin mengumpulkan ki abadi, dia seharusnya tidak berkumpul di sini. Akan lebih baik jika dia berkumpul langsung di kuil. Selain itu, Huan Tianyu dan Xian Kuan, apakah kalian masih perlu mengumpulkan ki abadi? Ye Chen merasa pasti ada yang salah dengan ini. Dia terbang ke langit dan melihat ke bawah ke seluruh puncak 68 dari ketinggian, memberikan perhatian khusus pada tempat-tempat di mana roh abadi relatif kuat. Tempat-tempat ini terletak di 8 penjuru puncak gunung yang berjumlah 68. Di setiap penjuru, terdapat tempat yang penuh dengan roh abadi. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri, kakak seperguruan Huan, tidak mungkin untuk datang ke beberapa tempat seperti itu dengan santai. Entah itu formasi atau fungsi lainnya, Ye Chen hanya memiliki dua pilihan ini. Selain itu, ia merasa tidak ada kemungkinan lain. Tidak heran kakak seperguruan Huan tidak mengizinkanku berjalan-jalan di sekitar puncak gunung. Mungkin aku tidak sengaja memicu formasi. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Ketika Ye Chen memikirkan tempat ini, ia tidak akan lagi memikirkan masalah ini. Lebih baik tidak menyentuh semuanya di sini. Sebaliknya, ia harus dengan jujur menyerap roh abadi dan mengumpulkan sumber daya untuk dirinya sendiri. Setelah menunggu 1 hari lagi, Huan Tianyu masih belum kembali. Ye Chen terus berlatih sambil menunggu Huan Tianyu kembali. Setelah 3 hari berikutnya, Huan Tianyu akhirnya kembali dengan cedera yang sama, tetapi kali ini cederanya relatif ringan dan tidak ada masalah besar. Kakak seperguruan Huan, akhirnya kau kembali. Ye Chen melangkah maju. Huan Tianyu duduk di aula dan menarik napas panjang. Ia berkata, kali ini aku terjebak, jadi agak lama. Aku baru saja kembali hidup-hidup. Ye Chen tidak melihat kejadian itu saat itu, tetapi setelah mendengarkan kata-kata sederhana Huan Tianyu, ia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Huan Tianyu pasti telah menghadapi masalah hidup dan mati lagi. Kakak seperguruan Huan, orang yang beruntung memiliki penampilan alaminya sendiri. Tentu saja, ia beruntung saat berada dalam bahaya. Ye Chen tertawa dan berkata, Huan Tianyu tampak dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum, aku ingin meminjam kata-kata keberuntunganmu. Aku harap kalian semua dapat mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan di masa depan. Kemudian, Ye Chen meninggalkan puncak ke-68 dan kembali ke halamannya sendiri. Sepertinya murid inti tidak secantik yang kita lihat. Aku khawatir akan menghabiskan banyak biaya untuk mempertahankan pemandangan seperti ini. Ye Chen memikirkan Huan Tianyu. Ia kembali dengan luka-luka beberapa hari ini dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir sendiri. Ye Chen tidak tahu bahwa di antara murid inti, ada banyak murid inti yang meninggal di luar karena mereka pergi keluar untuk menyelesaikan tugas. Ini adalah salah satu alasan mengapa jumlah murid inti sangat sedikit. Alasan lainnya adalah bahwa prinsip pemilihan murid inti adalah memilih murid inti sesuai dengan prinsip lebih baik pendek daripada berlebihan. Hanya ketika persyaratan tertentu terpenuhi dan harus dipenuhi, mereka dapat menjadi murid inti. Adapun pemilihan murid inti, cukup ketat. Setiap murid inti harus direkomendasikan oleh beberapa tetua utama dari puncak utama, dan kemudian diperintahkan oleh guru. Ini dianggap sebagai murid inti. Oleh karena itu, bahkan jika tetua menyukainya dan patriark tidak, dia tetap murid inti. Selain itu, begitu Anda membuat kesalahan atau gagal lulus ujian, Anda akan dipukul kembali ke pintu dalam. Dengan cara ini, jumlah murid inti secara alami akan sedikit. Hati Ye Chen masih lebih mendambakan untuk menjadi murid inti, karena kontak dengan dunia luar lebih luas, kontak dengan orang-orang lebih kuat.
Hanya ketika orang melihat dunia dan memperluas cakrawala mereka, mereka dapat memiliki pengejaran dan ambisi yang lebih besar. Jika tidak, jika mereka seperti katak di dalam sumur, hasilnya dapat dibayangkan. Ye Chen tenggelam dan tidak terlalu banyak berpikir. Ini adalah masalah yang harus dipertimbangkan nanti. Dia telah mengumpulkan banyak cairan abadi, dan alam telah mencapai batas yang dapat ditembus sepenuhnya. Ye Chen memutuskan untuk menerobos ke lantai 6 Tianxian. Dia gila menyerap cairan abadi, napas dalam tubuh mengembang dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi aliran deras, menghantam ladang ramuannya sendiri, dan berhasil menerobos. Merasakan peningkatan kekuatan abadi yang terus-menerus dalam tubuhnya, Ye Chen juga sedikit bersemangat. Setiap kali kekuatannya meningkat, Ye Chen akan bersemangat. Kekuatan mewakili hak untuk berbicara di dunia ini, dan dia harus menguasai hak ini. Tingkat ke-6 dari makhluk surgawi abadi adalah sejumlah besar di gerbang atas dan luar. Hampir setengah dari murid atas dan luar berasal dari lantai 6 makhluk surgawi, dan tingkat ke-7 dari makhluk surgawi abadi memiliki murid yang relatif sedikit. Jumlah orang yang mengangkat jari mereka tidak lebih dari 230. Di 6 lapisan Tianxian, Ye Chen yakin bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Bahkan jika dia bertemu Turenyu yang terkuat, Ye Chen pasti akan mengalahkannya dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, setelah menerobos ke lantai 6 Tianxian, Ye Chen memiliki cukup kepercayaan diri di pintu luar. Bahkan jika dia tidak mengandalkan kekuatan rubah Huan Tianyu, itu juga dapat membuat banyak orang jujur. Napas tubuh Ye Chen kembali tenang, lalu berjalan keluar ruangan, menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar, dan menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya. Ye Chen berjalan keluar dari halaman dan berjalan-jalan di sekitar pintu atas dan luar sesuka hati. Segera setelah berjalan keluar dari halaman, dia melihat Lai Tianbao dan Yi Hao saling berhadapan. Ye Chen berkata dengan ramah sambil berpegangan tangan, dua saudara senior, lama tidak bertemu. Lai Tianbao dan Yi Hao menatap Ye Chen dengan tatapan mata yang rumit. Awalnya, mereka sangat meremehkan Ye Chen di depan Jingming. Sekarang, hanya dalam waktu 1 tahun, Ye Chen telah mencapai gerbang Sangwai. Selain itu, menurut rumor, kekuatan Ye Chen telah mampu bersaing dengan lantai 7 Tianxian, yang membuat mereka merasa bahwa bunga yang mereka katakan di awal tampak menggelikan. Kakak Ye, lama tidak bertemu. Yi Hao pertama kali membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Lai Tianbao juga berkata sambil tersenyum, adik seperguruan Ye telah memasuki gerbang Sangwai hanya dalam waktu 1 tahun. Kekuatan seperti itu mengagumkan. Ye Chen berkata dengan ringan, dua saudara seperguruan yang lebih tua memuji. Kekuatan Ye Chen juga sangat mikroblok, masih perlu berlatih keras. Adik seperguruan Ye terlalu rendah hati. Dengan kecepatannya, dia akan melampaui kita di alam cepat atau lambat. Dia akan memasuki pintu bagian dalam. Di masa depan, dia berharap dapat lebih mengandalkannya. Yi Hao sekarang benar-benar menundukkan postur tubuhnya dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, Kakak Yi, di mana dia berbicara, karena dia adalah sesama saudara, seharusnya begitu. Yi Hao tertawa dan berkata, hari ini kami mengundang kakak Jing untuk minum bersama. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menikmatinya. Kurasa kakak Jing lebih senang. Ye Chen berkata, baiklah, aku tidak tahu harus kemana. Dalam hal ini, aku tidak sopan. Kakak Ye, silakan. Lai Tianbao berkata sambil tersenyum. Ketiganya berjalan ke arah belakang gunung di luar pintu, sampai di sebuah pavilion, di mana ada beberapa anggur dan sayuran yang enak. Anggurnya lezat. Itu bukan anggur biasa. Dagingnya penuh dengan roh abadi. Itu bukan daging biasa. Itu adalah daging binatang iblis, dan itu seharusnya daging monster tingkat peri. Ketika Jingming belum datang, ketiga orang Ye Chen hanya berdiri di satu sisi mengobrol satu sama lain, tanpa bermaksud untuk duduk. Setelah beberapa saat, sosok Jingming muncul. Lai Tianbao dan Yi Hao menyambutnya dengan hangat. Mereka segera berkata sambil tersenyum, Kakak Jing, silakan. Ketika Jingming melihat Ye Chen ada di sana, dia tertawa dan berkata, ternyata kakak Ye juga ada di sana. Ayo, cepat duduk, mari kita minum yang enak hari ini. Jingming duduk, Ye Chen juga duduk, Lai Tianbao dan Yi Hao juga duduk. Yi Hao mengisi gelas Jingming dan Ye Chen dengan anggur, lalu menuangkannya untuk dirinya dan Lai Tianbao. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, Kakak Jing, Kakak Ye, mari kita minum. Keempatnya mengangkat gelas mereka, menyentuhnya, lalu meminum semuanya dalam satu tegukan. Jingming meletakkan gelasnya dan berkata sambil tersenyum, Adik Ye, kamu belum masuk pintu atas dan luar. Ayo kita minum. Ye Chen minum bersama Jingming sambil tersenyum dan berkata, hanya untuk masuk melalui pintu luar. Saat kamu masuk melalui pintu dalam, kamu akan beristirahat sambil mabuk bersama kakak seperguruan Jing. Bagus. Jingming terus terang. Setelah meletakkan gelasnya, Yi Hao merenung sejenak dan berkata, Kakak seperguruan Jing, aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kakak seperguruan Jing kali ini. Ada apa? Jingming berkata. Yi Hao melirik Ye Chen, tetapi tidak menyembunyikan tabunya. Dia berkata, kakak senior Lai dan aku tidak sengaja menemukan peta harta karun yang sudah usang. Setelah belajar dengannya untuk waktu yang lama,
aku pada dasarnya menentukan lokasi harta karun yang ditandai pada peta harta karun. Ketika Jingming mendengar tentang harta karun itu, matanya menjadi cerah dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Harta karun apa? Dari mana peta harta karun itu berasal? Hati Ye Chen juga sedikit terkejut, Lai Tianbao dan Yi Hao benar-benar mengatakan hal-hal seperti itu di depannya, yang membuat Ye Chen merasa ragu. Apakah Yi Hao dan Lai Tianbao ingin bergabung dengannya dalam mencari harta karun itu? Jika lebih banyak orang pergi ke sana, akan ada satu orang lagi untuk membagi harta karun itu. Kedua orang ini seharusnya sangat jelas. Bukankah harta karun itu begitu bagus? Lai Tianbao berkata, harta karun ini diperoleh secara tidak sengaja dalam perjalanan setelah penilaian. Awalnya, saya pikir itu tidak berharga. Kemudian, saya memeriksanya dengan saksama dan menemukan masalah besar, jadi saya mendiskusikannya dengan saudara seperguruan Jing. Meskipun Jingming sangat tertarik dengan harta karun itu, dia bukan orang yang gegabah, hal-hal seperti itu harus diklarifikasi terlebih dahulu. Bisakah kamu menunjukkan peta harta karun itu? Jingming berkata dengan sungguh-sungguh. Lai Tianbao segera mengeluarkan harta karun itu dan menyerahkannya kepada Jingming. Setelah mengambil peta harta karun itu, Jingming memeriksanya dengan saksama dan kemudian menyentuh bahan peta harta karun itu. Bahan peta harta karun ini sangat tidak biasa. Itu bukan bahan umum. Meskipun itu adalah sejenis kulit binatang, menurut pengalamannya, itu seharusnya semacam kulit binatang yang sangat kuat. Jika ada 9 harta karun tersembunyi di dalamnya, maka itu dapat dibuat dari kulit binatang. Hati Jingming diam-diam senang. Jika kali ini lancar, takut benar-benar akan menghasilkan banyak uang. Setelah itu, Jingming menunjukkan peta harta karun itu kepada Ye Chen. Ye Chen juga merasa bahwa bahan kulit itu tidak biasa. Harus dikatakan bahwa membuat peta harta karun dengan kulit seperti itu bukanlah hal yang palsu. Lokasi harta karun itu seharusnya berada di perbatasan Sihuafo, dekat jalur pegunungan Tianyin dekat Luan Guzu. Kata Lai Tianbao. Jingming sedikit tertegun dan berkata, di pegunungan Tianyin. Luan Guzu adalah salah satu dari 7 sekte abadi, dan perbatasan sekte Senmo. Seluruh Luan Guzu dapat dikatakan sebagai yang paling kacau di Jiushu. Itu juga merupakan sinonim untuk kejahatan. Hampir semua praktisi abadi yang berkumpul di Luan Guzu adalah mereka yang mempraktikkan keterampilan sihir dan setan. Alasan mengapa urat Yinsan disebut Tianyin adalah karena pegunungan tersebut memiliki banyak Yin Qi. Itu adalah tempat berkumpulnya Yin dan melahirkan banyak mayat Yin. Mayat Yin ini berkultivasi dengan baik dan akhirnya mendirikan sebuah sekte di pegunungan Tianyin, yang disebut Gerbang Mayat Yin. Metode sekte Mayat Yin sangat kejam. Mereka sering mengubur orang-orang yang terbunuh di pegunungan Tianyin, dan kemudian mengubahnya menjadi mayat Yin. Setelah mengendalikan mereka, mereka akan membawa bencana ke negeri dongeng. Karena Gerbang Mayat Yin dekat dengan Sihuafo, mereka sering menyerang beberapa area Sihuafo. Sekte Dewa Jahat juga mengecualikan banyak orang kuat untuk menekannya, tetapi sekte Senmo juga campur tangan saat ini, dan akhirnya hanya bisa berdiri diam. Namun, setelah waktu itu, Gerbang Mayat Yin kehilangan banyak uang dan menjadi lebih jujur. Namun, di pegunungan Tianyin, itu masih dunia Gerbang Mayat Yin. Jika Anda ingin mengambil apa yang disebut harta karun di bawah kelopak mata Gerbang Mayat Yin, itu hanya mimpi. Ada Mayat Yin di pegunungan Tianyin. Kamu telah mendengar tentang kekuatan Gerbang Mayat Yin. Oleh karena itu, meskipun kita memiliki harta karun, kita seharusnya tidak memiliki harapan. Begitu Jingming mendengar bahwa itu adalah pegunungan Tianyin, dia sama sekali tidak tertarik. Yi Hao enggan berkata, tetapi jika ada hal-hal baik di dalam harta karun ini, bukankah itu disayangkan? Jingming berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika ada hal yang baik, itu harus digunakan. Pada hari itu, Gunung Yin adalah wilayah sekte Senmo. Apakah kamu tidak tahu orang macam apa yang ada di Luan Guzu? Mereka semua adalah iblis, beberapa orang yang memakan orang tetapi tidak memuntahkan tulang mereka, dan sekelompok orang yang tidak masuk akal. Jika mereka pergi ke sana, mereka akan mati. Secara alami, Lai Tianbao dan Yi Hao tahu kekuatannya, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun itu, mereka mungkin memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan dan memasuki pintu bagian dalam lebih awal di masa depan. Selain itu, tanpa bimbingan dari murid-murid dalam, murid-murid luar dapat masuk dan meninggalkan sekte abadi sesuka hati. Ye Chen mendengarkan percakapan mereka dan mulai menyaring informasi dalam benaknya dan menemukan beberapa informasi yang relevan tentang Luan Guzu. Kemudian dia melihat peta harta karun dan berkata, harta karun itu masih agak jauh dari pegunungan Tianyin. Tidak di pegunungan Tianyin, tetapi di perbatasan Wanxianzu. Jingming berkata, bahkan di wilayah kita tidak dapat memastikan bahwa orang-orang dari Gerbang Mayat Yin tidak akan muncul. Sebaiknya kita tidak mengambil risiko ini, dan kita akan pergi ketika kita sudah lebih kuat. Ye Chen berkata, yang kita butuhkan sekarang adalah sumber daya seperti itu. Begitu kita memiliki sumber daya seperti itu, kekuatan kita mungkin akan meningkat dalam waktu singkat. Terkadang bukan tidak mungkin untuk mengambil risiko sekali dan mendapatkan kesempatan besar. Demi kesempatan seperti itu, Ye Chen tidak ingin menyerah begitu saja.
Jingming terdiam sejenak, di mana dia ingin menyerah dalam hatinya. Hanya saja pembuluh darah Yinsan benar-benar mengerikan hari itu. Jika murid inti baik dan kuat, dia dapat bersaing dengan Sekte Yin Course sedikit. Namun begitu dia bertemu dengan Sekte Yin Course setelah lewat, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kakak seperguruan Jing, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk mencapai tingkat keabadian. Jika kita ingin membuat hidup menjadi luar biasa, kita harus bekerja keras terlebih dahulu. Ye Chen membujuk lagi, jika murid luar dapat masuk dan meninggalkan sekte abadi sesuka hati, dia tidak akan berbicara omong kosong di sini. Jingming terdiam lama sebelum menggertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, pergilah. Yi Hao dan Lai Tianbao sama-sama sangat gembira. Mereka segera mengangkat gelas mereka ke arah Jingming dan berkata, Kakak Jing, aku ingin bersulang untukmu. Jingming mengangkat gelasnya dan meneguknya dalam satu tegukan, lalu menenggak beberapa cangkir sekaligus, seolah bersorak atas keputusannya. Ayo bersiap dan mulai dalam 3 hari. Kata Jingming. Bagus. Ye Chen dengan tegas setuju untuk turun. Lai Tianbao dan Yi Hao tidak punya pendapat. Setelah keempatnya makan dengan baik, mereka semua mengatakan apa yang seharusnya mereka katakan, lalu mereka bubar. Ye Chen kembali ke halamannya dan mulai berlatih. Baru pada hari ketiga dia keluar dari ruangan dan kemudian keluar dari halaman untuk menemui Jingming di tempat yang telah ditentukan. Ketika Ye Chen tiba, Lai Tianbao dan Yi Hao sudah datang lebih awal. Mereka saling menyapa, lalu diam-diam menunggu Jingming muncul. Setelah beberapa saat, Jingming muncul dengan ekspresi berwibawa dan berkata, ayo pergi. Keempat orang itu tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mereka mengikuti Jingming ke pintu keluar Cai Hua Xianzong. Hanya murid-murid dalam yang memiliki hak untuk masuk dan keluar sesuka hati. Tentu saja, murid-murid dalam dapat membawa murid-murid luar keluar, tetapi murid-murid luar tidak dapat keluar sendiri. Setelah meninggalkan Xianzong, sekelompok 4 orang langsung menuju pegunungan Tianyin. Untuk sampai ke pegunungan Tianyin, Anda harus melintasi seluruh Zihuafu. Zihuafu sangat luas, jauh lebih luas daripada 3 lainnya. Sepanjang jalan, keempat orang itu tidak banyak berhenti dan mempercepat waktu mereka untuk sampai ke perbatasan Zihuafu, dekat pegunungan Tianyin. Gunung di depan adalah pegunungan Tianyin. Jingming menunjuk ke arah gunung hitam yang ada di depannya. Ye Chen melihat dari jauh, hari itu, gunung itu sangat lebat, bahkan di siang hari, dia bisa merasakan napas dingin yang melonjak. Itu benar-benar pegunungan Tianyin. Yin Qi-nya sangat berat. Ye Chen berkata dengan suara rendah. Harta karun yang kita cari ada di dekat pegunungan Tianyin, bukan di pegunungan Tianyin, kata Lai. Kemudian dia mengeluarkan peta itu berulang kali untuk melihat di mana harta karun itu berada. Setelah membandingkan, beberapa orang akhirnya memutuskan bahwa harta karun itu ada di sebuah gunung dekat pegunungan Tianyin. Meskipun tidak berada di pegunungan Tianyin, itu sangat dekat dengan pegunungan Tianyin, dan itu adalah ruang lingkup aktivitas gerbang mayat Yin. Wajah Jingming menjadi berat, dan dia berkata, kami sedikit lelah saat dalam perjalanan. Kami akan tinggal di kota terdekat atau kota kecil, dan kemudian kami akan membuat rencana khusus setelah kami mengetahui sesuatu tentang pegunungan Tianyin. Ye Chen, Lai Tianbao dan Yi Hao tidak memiliki pendapat. Kemudian keempatnya menemukan sebuah kota kecil di dekatnya. Kota itu dekat dengan pegunungan Tianyin. Tidak banyak orang di kota itu, yang tampak agak suram. 4 orang datang ke sebuah penginapan, meminta 4 kamar untuk tinggal di bawah, dan kemudian mereka beristirahat dengan baik, dan datang ke hotel di lantai bawah untuk makan malam. Bisnis penginapan ini tidak bagus. Tidak banyak orang di kota kecil itu, dan hanya ada sedikit orang di sini. Tentu saja, pemilik penginapan ini sangat memperhatikan Jingming dan yang lainnya. Apa yang ingin kalian makan? Tanya pemilik toko. Melihat suasana penginapan yang suram, Jingming berpikir tidak ada yang bisa dimakan. Dia berkata dengan santai, bawa saja anggur dan daging yang enak. Bagus, bagus. Pemilik toko mengangguk cepat, lalu melihat keempat orang di Jingming dan berkata dengan rasa ingin tahu. Keempat, jika saya boleh bebas, kota kita dekat dengan pegunungan Tianyin. Hanya ada sedikit orang luar di kisaran aktivitas gerbang mayat Yin. Kalian harus berhati-hati. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia bertanya, pemilik toko, sekarang gerbang mayat Yin masih menyerang kota. Pemilik toko berkata, sekarang, saya tidak ingin menyerang. Dulu saya sering datang ke sini. Kalau bukan karena bantuan orang-orang dari Xianzong, kota ini pasti sudah musnah. Sebagian besar anak muda sudah pergi, dan sisanya adalah tulang-tulang tua yang tidak memiliki keterampilan untuk tinggal di sini. Seberapa mengerikan gerbang mayat Yin? Yi Hao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pemilik toko berkata, orang-orang itu bukan orang, hantu itu bukan hantu, konon katanya tidur di peti mati, Anda mengatakan betapa mengerikannya. Orang-orang yang biasanya berkeliaran di sekitar gerbang mayat Yin, kekuatannya seperti apa? Tanya Ye Chen. Pemilik toko berkata, orang-orang yang tinggal di sekitar gerbang mayat Yin tidak terlalu kuat. Mereka semua berada di alam abadi sejati dan abadi surgawi. Kadang-kadang, mungkin ada beberapa alam abadi. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, baiklah, silakan layani kami dengan cepat. Hati-hati, kata pemilik toko.
Kemudian dia pergi bekerja. Setelah mendengarkan kata-kata pemilik toko, keempat orang Ye Chen saling memandang. Jangan terburu-buru mencari keamanan. Pertama, kita harus mencari tahu kekuatan seperti apa orang-orang dari gerbang mayat Yin yang muncul di sekitar sini. Ye Chen menyarankan. Jingming mengangguk dan berkata, ya, mengenal diri sendiri dan mengenal musuh Anda dapat membuat Anda tak terkalahkan. Setelah beberapa saat, makanan yang mengepul disajikan. Setelah makan malam, beberapa orang meninggalkan penginapan dan berjalan-jalan di sekitar kota. Baru kemudian mereka meninggalkan kota dan menuju Gunung Tianyin. Pada malam hari, di bawah naungan langit malam, Gunung Tianyin lebih suram dan dingin, yang membuat orang merasa ngeri. Malam hari adalah puncak aktivitas gerbang mayat Yin. Kita tidak boleh mendekati pegunungan Tianyin dan menyembunyikan napas yang baik. Kita tidak boleh ditemukan oleh orang-orang gerbang mayat Yin. Kita akan berada dalam masalah saat itu. Kata Jingming, orang-orang di gerbang mayat Yin semuanya adalah mayat Yin yang berasal dari Taoisme. Mereka jarang berkeliling di siang hari, tetapi surga mereka ada di malam hari. Ye Chen beberapa orang di sepanjang jalur Gunung Tianyin menuju gunung tempat harta karun itu berada. Mereka sangat berhati-hati di sepanjang jalan, dan dari waktu ke waktu mereka dapat mendengar lolongan hantu melengking yang datang dari pegunungan Tianyin, yang sangat menusuk. Di pegunungan Tianyin, ada banyak sosok yang berjalan melalui pegunungan, dan beberapa dari mereka datang ke gerbang luar pegunungan Tianyin. Sosok-sosok ini pucat di bawah sinar bulan, dan beberapa memiliki taring yang panjang. Orang-orang ini semuanya adalah mayat Yin. Beberapa orang di dekatnya dimakamkan di pegunungan Tianyin. Akhirnya, mereka disusupi oleh Yin Qi dan secara bertahap menjadi mayat Yin yang kuat. Beberapa mayat Yin menghadapi cahaya bulan dan menyerap roh jahat Yin antara langit dan bumi. Bagi mayat Yin ini, malam adalah waktu terbaik untuk berlatih, karena Yin Qi di malam hari jauh lebih kuat daripada di siang hari. Ada Yang Qi di siang hari. Yang Qi adalah pengekangan terbesar bagi mayat Yin ini. Kekuatan jiwa Ye Chen telah berkembang hingga tingkat terbesar. Dia dapat menemukan angin dan rumput di sekitarnya. Yi Hao dan Lai Tianbao keduanya merasakan rambut mereka berdiri dan udara sejuk keluar ketika mereka mendengar suara melengking yang datang dari pegunungan Tianyin. Di depan kita ada gunung yang menyimpan harta karun. Mari kita berpatroli di sekitar untuk melihat apakah ada orang dari gerbang mayat Yin. Kata Jingming. Keempat orang itu dengan hati-hati mendatangi puncak gunung di dekat sana, lalu berkeliling di sekitar puncak gunung untuk memeriksa. Tidak ada seorang pun yang menemukan gerbang mayat Yin. Yi Hao berkata dengan gembira, untungnya, ini bukan lingkup aktivitas gerbang mayat Yin. Ye Chen berkata, jangan terlalu senang terlalu dini. Bukan berarti tidak ada orang di luar puncak gunung. Masih perlu dipastikan, untuk memasuki puncak gunung. Lai Tianbao terkejut. Ye Chen mengangguk dan Jingming berkata, itu berbahaya. Jika ada gerbang mayat Yin di dalam, begitu ditemukan, mereka mungkin akan mengepungnya. Ye Chen berkata dengan lemah, jika kamu tidak masuk ke sarang harimau, bagaimana kamu bisa mendapatkan putra harimau itu? Kakak seperguruan Jingming, tunggu di sini. Aku akan memeriksanya. Tidak boleh, itu terlalu berbahaya. Jingming masih sangat konservatif dan berkata dengan tenang. Ye Chen berkata, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setelah itu, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan menuju bagian dalam gunung. Adik Ye benar-benar pemberani, Yi Hao berkata dengan kagum. Kami siap mundur, Jingming berkata dengan nada rendah. Lai Tianbao dan Yi Hao juga mengerti maksud Jingming dan mengangguk sedikit. Mereka sangat jelas dalam hati mereka bahwa jika Ye Chen diserang di dalam, mereka kemungkinan akan terekspos, dan situasi mereka akan agak berbahaya. Oleh karena itu, mereka harus bersiap untuk melarikan diri sesegera mungkin. Ketika Ye Chen memasuki gunung, dia menyembunyikan napasnya sendiri, membuat dirinya menyatu dengan bagian langit dan bumi ini, dan kemudian membuka kekuatan jiwa untuk memindai sekeliling. Saat dia masuk semakin dalam, dia tidak melihat satupun mayat Yin di sepanjang jalan menuju gunung. Namun, ketika dia hendak memasuki gunung, kekuatan jiwa menemukan bahwa ada napas dingin yang melonjak di kedalaman gunung. Ye Chen mendekat dengan hati-hati dan melihat selusin atau lebih sosok duduk bersila di tempat yang cahaya bulannya lebih banyak, dan sedang berlatih menghadapi cahaya bulan. Sebagian besar sosok itu mengerut, memperlihatkan taring tajam dan cahaya dingin yang bersinar di bawah sinar bulan. Ye Chen merasakan napas mereka dengan hati-hati. Kekuatan mayat Yin ini tidak terlalu kuat. Kekuatannya sekitar 5 atau 6 tingkat Tianxian. Hanya Tianxian 5 atau 6 tingkat kekuatan, jadi bagus untuk dihadapi sedikit. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak memperhatikan mayat Yin ini, tetapi membuat jalan memutar untuk memeriksa apakah ada mayat Yin di tempat lain. Namun, saat dia hendak pergi, dia melihat sosok tinggi tidak jauh darinya, sosok itu menghadapnya dan tampaknya telah menemukan eksistensinya sendiri. Dan Ye Chen merasakan bahwa napasnya cukup kuat. Itu seharusnya lantai 7 atau 8 Tianxian. Suara rendah terdengar dari tenggorokan sosok tinggi itu, lalu sosok itu tiba-tiba dalam dilema, di puncak gunung yang gelap tiba-tiba bergegas ke Ye Chen. Ye Chen terkejut. Jika dia bertarung dengan mayat Yin saat ini, dia pasti akan menarik perhatian semua mayat Yin di sekitarnya. Maka dia akan berada dalam masalah besar.
Tetapi dalam keadaan seperti itu, pertempuran tidak dapat dihindari, dan dia harus membunuh pihak lain dalam waktu yang sangat singkat. Jika tidak, begitu ada mayat yin yang lebih kuat datang, itu akan lebih berbahaya. Karena itu mayat, cobalah serang dengan cahaya suci. Jika itu berguna, maka kamu tidak perlu takut dengan mayat yin ini. Ye Chen berkata, seluruh tubuhnya bersinar, tanpa ragu-ragu, cahaya suci akan menuju mayat yin yang tinggi itu. Cahaya suci menutupi mayat yang tinggi itu. Tiba-tiba, mayat yang tinggi itu menjerit, dan asap biru tua keluar dari seluruh tubuhnya, dan tubuhnya tampak terbakar. Jeritan mayat-mayat yin yang tinggi bergema di pegunungan. Mereka yang berlatih di dekatnya terkejut mendengar jeritan yang melengking seperti itu, dan kemudian menyerah berlatih dan langsung pergi ke Ye Chen. Ye Chen telah merasakan bahwa setidaknya ada 15 serangan napas, tetapi dia senang bahwa tidak ada napas yang begitu kuat dan tidak terkendali. Tubuh Ye Chen tiba-tiba bersinar, dan pedang ungu muncul di tangannya. Sebuah pedang menebas ke arah kepala mayat yin yang tinggi. Mayat tinggi itu masih merasakan sakitnya cahaya suci, dan tidak menyadari datangnya pedang itu. Puff! Sebuah pedang tanpa ketegangan membelah mayat yin yang tinggi menjadi dua. Pada saat ini, lebih dari selusin mayat yin juga bergegas untuk melihat mayat-mayat yin yang tinggi dibunuh. Satu persatu menunjukkan cahaya yang ganas, dan bergegas ke Ye Chen dengan raungan marah. Seluruh tubuh Ye Chen penuh dengan cahaya suci, yang sangat suci. Kemudian, susunan suci muncul dan menutupi sekelilingnya dalam sekejap. Semua mayat yin yang memasuki susunan itu dikelilingi oleh cahaya suci. Sialan, bajingan, siapa kamu? Mayat-mayat itu meraung dan berjuang. Di bawah pemurnian cahaya suci, roh jahat yin dalam tubuh mereka terus-menerus berlalu, yang merupakan hal yang paling mengerikan bagi mayat-mayat yin ini. Pedang Ye Chen bersinar di sekujur tubuhnya, dan pedang emas ungu langit terbunuh. Teknik pedang langit tersembunyi digunakan, dan cahaya pedang ada di mana-mana, dan langsung menuju ke mayat-mayat yin itu. Puff, puff, cahaya pedang membelah tubuh mayat-mayat yin itu, dan salah satu dari mereka jatuh ke tanah. Akhirnya, di bawah pemurnian cahaya suci, itu berubah menjadi air darah biru tua. Setelah Ye Chen membunuh mayat-mayat yin ini, dia segera pindah tempat. Dia tidak bisa menunggu kedatangan mayat-mayat yin lainnya di sini. Di luar gunung, Jingming dan yang lainnya mendengar raungan marah mayat-mayat yin. Mereka semua melompat dalam hati dan saling memandang. Adik Ye dalam bahaya. Yi Hao terkejut. Jingming berkata dengan suara rendah, kami siap untuk pergi. Tunggu sebentar, suara itu sepertinya sedikit sedih. Seharusnya mayat-mayat yin menderita kerugian. Lai Tianbao berkata dengan hati-hati. Jingming merenung sejenak dan mengangguk. Lagi pula, jika Ye Chen tidak melihat mereka setelah dia keluar, apa yang akan dia pikirkan? Di puncak gunung, Ye Chen bergerak cepat untuk memaksimalkan kekuatan jiwa. Dia ingin mengetahui distribusi mayat-mayat yin di seluruh gunung secepat mungkin. Setelah Ye Chen pergi, sesosok muncul di tempat dia baru saja bertarung. Di bawah cahaya bulan, dia tampak sangat ganas, dan napasnya juga sangat kuat. Bahkan ada yang menerobos masuk ke wilayah gerbang mayat yinku. Sosok rendah itu bersenandung. Kemudian, mengandalkan indera tajamnya terhadap napas manusia, dia mengejar dan membunuh masa lalu di sepanjang jalan yang ditinggalkan Ye Chen. Ye Chen memeriksa puncak gunung secepat mungkin. Gunung itu bukan Gunung Tianyin. Oleh karena itu, tidak banyak orang di Sekte Mayat Yin, tetapi beberapa mayat yin yang relatif lemah muncul sesekali. Ketika Ye Chen hendak meninggalkan puncak, dia merasakan napas yang kuat datang ke arahnya tanpa penutup apapun. Hati Ye Chen terkejut, napas ini sangat kuat, tidak cocok untuk bertarung dengannya, dia segera menjadi penguasa waktu dan ruang, dengan kecepatan tercepat untuk meninggalkan puncak. Namun, kecepatan pihak lain tampaknya tidak lambat. Dia mengejar sepanjang jalan. Ye Chen tahu apakah dia dapat membawa mayat yin ke Jingming. Jika tidak, Jingming dan yang lainnya akan berada dalam bahaya, jadi dia berlari mengelilingi gunung. Napas di belakangnya mengejarnya, dan Ye Chen terkejut. Betapa kuatnya orang ini, betapa cepatnya dia. Kamu tidak bisa lari. Di belakangnya terdengar suara mayat yang meraung, diikuti oleh suara gemuruh, yang sepertinya memanggil sesuatu. Jantung Ye Chen tiba-tiba berdebar kencang, ada firasat buruk. Ketika Ye Chen sedang khawatir, terdengar suara gemuruh yang melengking dari gunung, satu demi satu, merasakan bahwa seluruh gunung ditutupi oleh mayat-mayat yin. Pada saat yang sama, lengan tulang putih terentang keluar dari dalam gunung, dan kemudian lengan tulang putih ini perlahan-lahan memanjat keluar dari tanah. Tulang putih merangkak keluar dari tanah dan mengeluarkan suara serak dan melengking. Mata kedua lubang itu memancarkan cahaya biru, dan cahaya biru yang bertitik di malam hari tampak menyilaukan. Ye Chen melihat suara gemuruh yang suram dan serak serta cahaya biru di gunung, wajahnya berubah drastis, dan dia memiliki rahasia buruk di dalam hatinya. Ini adalah masalah besar. Cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah berkumpul ke arahnya, padat, orang-orang melihat semuanya menyeramkan. Di luar gunung, Jingming, Lai Tianbao dan Yi Hao melihat cahaya biru. Kulit kepala mereka mati rasa, dan rambut mereka berada di atas. Napas dingin datang dari kepala hingga kaki. Apa itu? Seru Yi Hao. Jingming segera berkata, pergilah, kamu tidak bisa tinggal di sini.
Tanpa ragu, Lai Tianbao dan Yi Hao segera mundur dari gunung. Setelah mundur ke jarak yang aman, mereka bertiga merasa sedikit lega dan menatap puncak gunung dengan rasa takut yang masih ada. Meskipun mereka tidak tahu apa cahaya biru itu, mereka merasa ngeri. Jika cahaya biru ini keluar dengan cepat, mereka tidak akan mampu mengatasinya. Sepertinya Ye Chen dalam masalah besar. Wajah Yi Hao mengeras. Lai Tianbao segera berkata, kematiannya tidak ada hubungannya dengan kita. Dia sendiri yang ingin mati. Jingming berkata dengan tenang, tidak pasti apakah Ye Chen masih hidup atau sudah mati. Kita menunggu di sini. Jika Ye Chen bisa keluar hidup-hidup, itu yang terbaik. Jika dia tidak keluar, dia pasti dibunuh oleh mayat Yin. Jika Ye Chen mati, tidak ada yang boleh menyebutkannya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Begitu, Lai Tianbao dan Yi Hao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka sangat jelas dalam hati mereka bahwa jika masalah ini menyebar, Huan Tianyu tidak perlu merepotkan mereka. Di puncak gunung, Ye Chen menyaksikan semakin banyak cahaya biru mendekat dengan cepat. Wajahnya sangat bermartabat, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya suci. Peta 8 diagram Taiji dikirim, dan puluhan meter persegi ditutupi oleh cahaya suci. Cahaya biru seperti kunang-kunang bergegas, dan kemudian cahaya suci. Ye Chen mengerti bahwa cahaya biru sebenarnya adalah tulang putih, dan cahaya itu dipancarkan dari mata tulang putih. Tulang putih itu bergegas, ke dalam cahaya suci, segera menjerit. Tulang-tulang seluruh tubuh hancur total, hanya menyisakan kristal dengan cahaya biru redup. Seorang pemberani tulang putih bergegas maju, tetapi mereka semua hancur dalam cahaya suci, dan kristal cahaya biru jatuh ke tanah. Sialan, di kejauhan terdengar raungan mayat Yin, dan dalam sekejap mata, kami melihat bahwa mayat Yin muncul di luar cahaya suci. Ye Chen dan mayat Yin berada dalam kebuntuan. Mayat Yin melihat tulang putih yang hancur. Mengetahui kengerian cahaya Ye Chen, dia mengeluarkan raungan. Semua tulang putih berhenti bergerak, dan kemudian mereka masuk ke dalam tanah. Manusia yang penuh kebencian, jika kamu berani menyusup ke pegunungan Tianyin, kamu akan mati. Mayat itu meraung. Ye Chen bersenandung, sepertinya itu bukan milik pegunungan Tianyin, bukan. Ini adalah wilayah Wan Xianzu. Kamu telah melewati batas. Mayat Yin tidak peduli untuk bersenandung, ini semua adalah wilayah gerbang mayat Yinku, tetapi jika ada teran yang menyerang, kamu harus membunuh mereka. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Ye Chen bersenandung dingin. Mayat Yin menatap cahaya suci itu, dan matanya menunjukkan warna ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa cahaya suci itu memiliki efek menahan yang besar padanya. Mayat Yin tidak berani bergerak, tetapi Ye Chen tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini dan harus pergi sesegera mungkin. Jika ada mayat Yin lainnya yang datang, itu akan lebih merepotkan. Meskipun cahaya suci itu kuat, tetapi begitu bertemu dengan orang kuat yang kekuatannya melebihi banyak orang, peran cahaya suci itu akan menjadi sangat kecil. Dengan nafas mayat Yin, Ye Chen menilai bahwa mayat Yin seharusnya berada di level 8 tingkat Dewa Surgawi. Jika semua cara digunakan, itu seharusnya dapat mengalahkan mayat Yin. Dan di puncak gunung ini, dia bisa berani dan yakin. Ye Chen bergegas keluar dari tubuhnya dengan kekuatan abadi. Pagoda emas hitam dengan pola naga, labu pemakan labu, piring bagua gajah naga, dan pedang emas hijau darah suci semuanya terstimulasi. Cairan abadi di tubuhnya terus-menerus terbakar, yang berubah menjadi kekuatan murni untuk mendukung pengoperasian begitu banyak harta. Karena kamu tidak berani melakukannya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ye Chen minum banyak, dan menara emas hitam dengan pola naga terbunuh. Seekor naga emas bergegas keluar dan mengeluarkan suara nyanyian naga yang memekakkan telinga. Begitu dia muncul, dia menggunakan keterampilan nyanyian naga. Kemudian menara emas hitam dengan pola naga menjadi besar dan ditekan ke arah mayat Yin. Sebuah harta memiliki serangan ganda, dan kekuatannya sangat kuat, yang membuat mayat Yin juga ketakutan. Pada saat yang sama, labu dan piring 8 diagram gajah naga semuanya bersinar terang. Ye Chen menjalankan formula menelan surga dan menghancurkan langit gajah naga, dan mengerahkan kekuatan piring 8 diagram memakan labu langit dan gajah naga. Kemudian, Ye Chen mulai menggunakan Daluo untuk memakan formula abadi, dan dia mengayunkan pedang hijau dan emas darah suci dan menebas ke arah mayat Yin. Beberapa serangan datang pada saat yang sama, dan wajah mayat Yin menjadi semakin jelek. Dia meraung dan meledakkan kekuatan abadi dengan seluruh kekuatannya. Aliran roh jahat Yin mengalir keluar dan menyatu dengan roh jahat Yin dari langit dan bumi. Kemudian, semua Yin dan roh jahat berkumpul bersama dan berubah menjadi kerangka besar, yang menahan semua serangan. Ledakan, semua serangan jatuh pada kerangka itu, yang mendesis dan meraung. Namun, kekuatan banyak harta Ye Chen begitu kuat sehingga kerangka itu tidak dapat menahannya. Selain itu, tubuh Ye Chen memiliki aliran kekuatan abadi yang terus-menerus yang dapat digunakan. Dia tidak takut dengan konsumsi kekuatan abadi, dan berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Ledakan, tengkoraknya hancur, dan tubuh mayat Yin terbang keluar karena benturan yang kuat. Ye Chen mengerahkan hukum waktu dan ruang. Ketika mayat Yin jatuh ke arah angin, dia segera mengejarnya dan mengambil pedang hijau dan emas darah suci dan menebaskannya ke mayat Yin. Hati mayat Yin terkejut, dan kemudian cahaya biru di matanya mekar.
Tubuh Ye Chen tiba-tiba gemetar, tetapi segera pulih. Dia berkata dengan suara dingin, itu tidak cukup untuk menyerang jiwamu seperti dirimu. Mengatakan itu, pedang hijau darah suci tidak ragu untuk menebas. Puff! Mayat-mayat Yin terpotong menjadi dua dan terbunuh tuntas. Ye Chen menarik napas dan mengumpulkan semua harta karun. Matanya tertarik oleh kristal cahaya biru di tanah. Apa ini? Ye Chen mengambil kristal dan mempelajarinya dengan saksama. Dia menemukan bahwa ada kekuatan yang melonjak di kristal biru, seperti sepotong batu peri. Ye Chen menjalankan Daluo Pajian Jue dan memurnikan kristal di tangannya. Dia menemukan bahwa kekuatan di dalamnya lebih aneh daripada kekuatan abadi. Tampaknya masih ada roh jahat. Namun, roh jahat ini dapat diubah menjadi kekuatan yang dapat diserap oleh formula. Sungguh luar biasa bahwa bahkan Yin Evil Qi dapat diubah menjadi kekuatan abadi yang dapat digunakan. Ye Chen menyingkirkan semua kristal biru tua dengan lambaian tangannya yang besar. Kemudian dia pergi ke depan mayat Yin dan menjalankan Daluo untuk menelan formula abadi. Dia menghisap roh jahat Yin di mayat Yin. Setelah itu, dia mengubahnya menjadi kekuatan murni yang dapat diserap, dan kemudian menghirupnya ke dalam tubuh. Seharusnya tidak ada lagi mayat Yin. Ye Chen melihatnya seolah-olah akan pergi, dengan cara yang hati-hati. Ye Chen berjalan dengan hati-hati di gunung. Dia menemukan bahwa langit berangsur-angsur cerah. Begitu hari tiba, orang-orang dari gerbang mayat Yin tidak akan muncul lagi. Setelah melihat gunung, Lai dan Tianming menghilang. Ye Chen terkekeh, seharusnya melihat cahaya biru tadi malam untuk menakut-nakuti. Mengatakan itu, Ye Chen juga tidak keluar dari puncak, dia kembali ke kedalaman gunung. Dalam benaknya, dia dengan hati-hati mengingat situasi yang ditandai pada peta harta karun, dan perlahan-lahan meraba-raba untuk menemukan harta karun. Dia mencari beberapa tempat, tidak ada yang benar. Tidak ada harta karun sama sekali. Ye Chen sedang duduk di atas batu besar untuk beristirahat. Saat ini, hari sudah siang. Matahari bersinar melalui hutan lebat di antara gunung-gunung, meninggalkan bekas-bekas bintik. Di luar gunung, Jingming, yang telah lama menunggu, melihat bahwa hari sudah siang, dan Ye Chen belum muncul. Mereka semua merasa bahwa Ye Chen tidak akan keluar hidup-hidup lagi. Aku tidak menyangka Ye Chen akan mati di sini dan dibunuh oleh mayat Yin. Dia mungkin akan menjadi mayat Yin pada akhirnya. Jingming menghela nafas. Yi Hao berkata, apakah kita membutuhkan harta karun itu? Jingming berteriak, apalagi yang bisa kamu pastikan untuk menemukan harta karun itu di siang hari? Jika kita ingin keluar hidup-hidup di malam hari, itu tidak akan semudah itu. Lai Tianbao berkata, ya, puncaknya telah ditempati oleh gerbang mayat Yin. Sebaiknya kita mundur, mundur, Jingming berkata dengan suara rendah. Yi Hao menatap puncak gunung dengan enggan, tetapi pada akhirnya, demi dirinya sendiri, dia kembali terlebih dahulu. Jingming 3 orang pergi, menyerahkan harta karun itu, langsung kembali ke dewa-dewa. Di puncak gunung, Ye Chen duduk di atas batu dan berlatih. Setelah beberapa saat, Ye Chen perlahan membuka matanya dan memikirkan harta karun di dalam hatinya. Dia mencari semua tempat yang seharusnya dia cari, tetapi dia tetap tidak menemukannya. Sekarang dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah menemukan tempat yang salah atau apakah dia telah membuat kesalahan dalam ingatannya. Segera, Ye Chen menyangkal idenya sendiri. Kekuatan jiwanya begitu kuat sehingga dia tidak dapat mengingat tempat yang salah. Dia menutup matanya dan mengingat peta harta karun itu lagi. Ada tanda-tanda yang rusak pada peta harta karun itu, dan ada kerusakan pada tanda puncak gunung itu. Sulit juga untuk menemukan tempat yang tepat.